Ya, hai badminton lovers, jumpa lagi ya dengan saya. Oke, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan, jaga diri kita, keluarga kita dari pandemi ini ya. Semoga semuanya tetap sehat-sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Ya, pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang salah satu raket dari brand lokal dari Indonesia ya. Jadi nama brandnya adalah Fly Power. Fly Power ini salah satu brand lokal yang didirikan oleh legenda tunggal putra bulu tangkis Indonesia ya, Haryanto Arbi. Dulu di tahun 90-an sepertinya ya, terkenal dengan julukan Smash 100 watt. Nah, itu zaman dulu adalah masa emasnya, masa jayanya tunggal putra badminton Indonesia. Nah, kemudian beliau merintis merek brand Fly Power ini dari lokal ya, dengan tagline apa ya, tagline-nya saya agak lupa, dari Indonesia mendunia atau apa ya, intinya berharap produk lokal itu tidak kalah bersaing dengan produk-produk impor ya. Jadi brand itu brand dari lokal. Nah, cuma untuk produksi ya saya kurang tahu seperti apa produksinya. Mungkin ada yang dibuat di Indonesia, mungkin ada yang pabriknya di luar. Nah, itu di internal Fly Power lah yang pasti taunya ya. Baik, kali ini kita coba untuk melihat salah satu lini raket Fly Power yang mungkin masuk high end ya. Raket Fly Power itu nggak terlalu mahal, jadi high endnya itu di kisaran sejutaan plus minus sedikit, itu sudah masuk ke kategori high end. Seperti Tornado 900, kemudian ada El Nino 08 ya, raket-raket high endnya Fly Power. Kemudian ada lagi yang merah itu, waduh saya lupa ya koannya. Ada satu yang dulu dipakai oleh Marquis Kido ya, nanti saya coba cari, saya lupa namanya karena nggak punya raketnya. Nah, dengan harga yang cukup ekonomis tapi kualitas nggak kalah dengan merek luar. Nah, ini mampu bersaing ya, banyak penggemarnya juga. Fly Power lover di Indonesia itu banyak penggemar juga ternyata ya. Ya, jadi ya tadi saya yang lupa tadi, salah satu raket high end yang dulu dipakai oleh almarhum Marquis Kido itu Fly Power Enigma 900 ya. Ada versi 1, versi 2 juga, warnanya kombinasi dominan merah kalau nggak salah. Nah, kembali lagi, ini raket Tornado 900N ya. Jadi N ini sepertinya new color ya. Jadi sebelumnya ada Tornado 900, ada raket lain juga Tornado 800 juga ada, itu juga banyak dipakai oleh orang-orang juga. Nah, yang di hadapan saya ini ada raket Tornado 900. Oke, kita coba lihat dari sisi fisiknya dulu ya, pewarnaannya dulu. Warnanya adalah kalau kita lihat sih agak dominan hitam mungkin ya. Shaftnya sebagian besar hitam, frame-nya ada hitamnya, terus di bagian T-joint ini ada warna merahnya ya. Ini merahnya nggak terlalu merah ya, ini mendekati orange mungkin ya kalau sepengamatan saya. Kemudian di bagian frame atas ada warna biru juga, kombinasi merah biru hitam, dan ada garis-garis, kelihatan nggak ya, ini silver ya, garis-garis warna silver gitu. Nah, secara warna seperti itu. Bagian sininya juga warna biru ya. Oke, warnanya seperti itu. Kemudian kita lihat detailnya satu-satu dulu ya. Oke, di bagian bawah
raketnya ini ada lambang fly power ya. Ini nggak timbul ya, halus. Berarti artinya ini ada lapisan luarnya yang lapisan ratanya ya. Logonya ada di dalamnya, semacam ada lapisan transparan lagi. Kemudian di sini warna biru, ini ada lambang RB ya. Lagi jam smash ini ya, salah satu lambang fly power juga sih. Terus ini ada tulisan fly power. Nah, di bagian sini ini nggak membulat ya, tapi agak mengotak gitu, lumayan panjang juga. Kemudian shaftnya tentu ini tipenya Tornado 900N, tulisannya putih dan merah. Kemudian ada aksen-aksen silvernya ya, dua sisi sama. Kemudian ada keterangan deskripsi speknya. Nanti kita coba bahas speknya satu-satu. Lalu ke arah atas ini T-joinnya sudah mulai warna merah. Kemudian ada lambang fly power. Ini lambang yang baru ya, lambang fly power zaman dulu itu seperti huruf F terus ada buletan gitu. Mungkin teman-teman bisa googling, searching lah lambang lama fly power seperti apa. Kemudian di bagian frame ini menarik ya, warna hitamnya ini seperti corak karbon ini bagus sih ya, bagus banget ini. Suka dengan semacam dia kayak karbon gitu ya, corak karbon ya, jadi hitam tapi ada coraknya. Kemudian ada tulisan woven graphite. Nah, berarti ini adalah bahannya. Di sini juga ada woven graphite, dua sisi bolak-balik. Terus ini beberapa kombinasi warna, ada silver, putih sama merah. Kemudian ada biru di bagian atas. Nah, ini ada tulisannya high control frame. Oke. Berarti frame ini kontrolnya kontrol tinggi gitu ya. Enak buat kontrol sepertinya. Baik, itu secara sekilas secara fisik. Kemudian kita ke speknya ya. Raket ini adalah beratnya 4F. Nah, kalau di bagian sini ada keterangan 4F. Di bagian sini ada detail gramnya, 86 plus minus 2 gram beratnya. Jadi memang fly power ini agak beda, dia menggunakan standar ukuran itu F ya, bukan U kayak Yonex atau raket atau Victor gitu. Jadi beratnya itu ada 3F, 4F sama 5F kalau fly power ya. Kalau ini masuk ke 4F, 86 plus minus 2 gram. Kalau yang 3F itu beratnya lebih ringan sedikit. Yang 3F beratnya lebih berat sedikit dari 4F, 88 plus minus 2 gram. Kemudian yang paling ringan itu 5F, itu 82 plus minus 2 gram. Ya, seperti itu kalau untuk satuan berat dari fly power. Kemudian maksimum tensionnya di sini tertulis 30 lbs, 26 sampai 30 lbs, artinya rekomendasinya range tarikannya antara dua ini atau 12 sampai 14 kg. Kemudian untuk handle-nya ini kalau saya bandingkan dengan raket lain, ini raket RS ini G6 ya. Sepertinya ini lebih besar, kayaknya ini G5 ini. Ini setara dengan G5 handle-nya ini. Nah, kita coba bandingkan dengan ini Yonex Astrok 88, ini speknya 4U G5. Nah, ini ukuran dari pegangan gripnya ini sepertinya sama ya. Ini G5. Kalau di Yonex ini G5. Kemudian balance point-nya adalah 290 plus minus 4 mm. Artinya kalau 290 ini mendekati head heavy ya,
mendekati 300 mm. Kalau saya baca di Fly Power itu dia ada kategori balance point-nya itu 3. Kalau 280 plus minus 5 mili itu base symmetry system sebutannya. Kalau 290 plus minus 5 mm itu sub symmetry system. Nah, kalau 300 mili ke atas plus minus 5 itu zenith asymmetric system. Nah, sebutannya seperti itu. Itu informasi dari forum luar sih ya. Ya, pada intinya ini kalau 290 ya agak head heavy ya. Agak head heavy. Coba kita lihat ininya ya. Nah, balance-nya sekitar di sini. Cuma ini kan sudah terpasang grip tapi belum ada senar. Jadi kalau secara balance point pabrikan ini ada pengaruh dari grip ya. Jadi kurang actual kalau kita ukur. Tapi setidaknya mendekati. Nah, segini tadi ya. Oke. Jadi sekitar 290 lebih dikit ya. Hampir ya 290 lebih dikit. Masih sama seperti speknya sih, meskipun ada grip. Oh ya, beratnya tadi belum coba kita timbang ya. Tadi 85 plus minus 2. Sekali lagi ini ada grip pasangan, jadi kemungkinan lebih berat sedikit. Mungkin 2 gram ya grip itu kalau kita timbang. Nah, sekarang ini kalau kita timbang dengan terpasang grip tanpa senar berapa gitu ya. 89. Oke. Kalau dari spek 86 plus minus 2 masih masuk karena grip kalau 2 gram dari berapa tadi 89 itu 87 plus minus 2 masih masuk ke range sini ya, 86 plus minus 2. Oke, jadi presisi beratnya sesuai dengan spek. Nah, kemudian ini oh ya, satu lagi kita belum bahas ini ya, stiffness-nya ya. Stiffness-nya itu apakah flat atau stiff atau medium? Di sini sih tidak menyebutkan medium atau stiff atau fleksibel, tapi dia dalam satuan angka 8.8. Di sini ada tulisannya 8.8. Sekali lagi kemudian saya coba baca-baca, itu dia ada 4 kategori flag kalau Fly Power. Mulai dari yang kaku ya, yang kaku itu dia sebutnya firm, itu 7.8 sampai 8.0 itu firm ya, kaku. Kemudian 8.1 ke 8.30 dia firm elastic, 8.3 sampai 8.6 dia elastic firm, jadi dibalik ya, elastic firm. Kemudian yang paling flag ya sebutannya 8.6 sampai 9.0 itu elastik. Jadi ini masuk kategori paling elastik kalau di Fly Power, artinya itu paling fleksibel. Berarti ini fleksibel ini raket ini ya, cukup fleksibel ya. Ada pembanding raket-raket lain. Yonex ini memang kaku, Yonex itu stiff ya, ini Astrok 88D. Dan ini oh ya, lebih flat ini, lebih enteng untuk dilenturkan. Nah, ini lebih keras. Oke ya seperti itu. Jadi ini elastik, fleksibel ya. Oke ya, jadi ini raket beratnya lumayan ya, 86, nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat. Kemudian flagnya adalah flag fleksibel, head heavy 290, hampir head heavy. Kemudian ya ini patut dicoba, enak juga ini. Kalau review dari teman-teman ini banyak yang cocok, bisa jadi alternatif untuk raket di bawah 1 juta. Bisa mencoba Fly Power Tornado 900N dari Fly Power Haryanto Arbi ya. Oke, sepertinya cukup dulu ya, kita bahas raket ini. Terima kasih sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you.